Podme, podcast recharge and relax. Yo, balik lagi bareng gue Koms di Jackson. Kali ini sudah kehadiran salah satu idola gue ya, salah satu idola dari band ska 90-an yang sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih ada Bang Dawo. Ya. Terima kasih Bang. Iya. Sehat Bang. Sehat. Iya. Ini gue kemarin sempet apa sih? Wah, ada ya Julvan Gangfu nih gue bilang di Hard Rock. Hard Rock. Oke. Setelah berapa tahun tuh Bang? Nggak manggung lagi Bang. Mau nggak manggung sama Julvan Gangfu itu udah dari 2004 terakhir. Berarti kira-kira berapa tahun tuh? 2004. Tadi kayaknya kita udah sempet 18 tahun. 18 tahun luar biasa. Rasanya gimana tuh Bang? Pas Iya, lo kan sama sempet ini lagi kan tuh apa? stage dive. Yo, kan. Sama kayak waktu pertama kali manggung. Iya. Pertama kali manggung ya maksudnya bukan sama JFGF doang, sama yang lain-lain. Gue pokoknya setiap pertama kali manggung either sama band siapapun itu gue pasti ada rasa deg-degannya ada. Sampai mual-mual di panggung gitu biasalah. Itu ada gitu. Cuman begitu udah musiknya udah jreng mah udah hilang gitu. Cuman apa namanya? Rasa ininya mesti seneng banget gitu. Seneng banget gitu. Apalagi lumayan banyak juga lagi itu teman-teman yang iya, udah kangen ya. Karena kan memang beberapa hari sebelumnya udah kita ini kan infoin di sosmed segala macam sampai akhirnya teman-teman pada datang semua. Tapi ya gitu di luar ekspektasi. Kenapa Bang nggak satu lagu full gitu atau berapa lagu, 3 atau 4 gitu? Iya, kan? jadi kan kalau di situ kan kita featuring di Summerlane. Summerlane kan lagi launching single gitu. Kebetulan si Summerlane ini gitarisnya itu salah satu gitarisnya JFGF, gitaris Julvan Gangfu. Mas Vicky ya. Si Vicky gitu. Jadi dia bilang, "Mau enggak lo featuring di satu lagu si JFGF ini?" Cuman kendalanya adalah di teknis gitu. Jadi kita nggak bisa bawa full band gitu. Jadi cuman gue, si basis, Rian, sama 2 brass section tuh, si Zendi sama Wawan. Kalau Vicky kan emang udah gitaris itu kan. Udah jadi satu lagu aja, kayak itu jadinya. Tapi nggak bisa full. Ya kentang juga sih jatuh. Iya sih bener. Nggak satu lagu full juga gitu ya. Satu lagu, ya hampir satu lagu. Hampir satu lagu ya. Hampir satu lagu, cuman lagunya JFGF kan nggak pernah lebih dari 3 menit. Jadi ya udah 3 menit aja udah. Tapi ada rencana next misalnya, wah kayaknya sih harus mulai lagi nih. Banyak sih setelah kita perform itu di Hard Rock itu banyak yang nge-DM gue atau nge-DM si gitaris gue si Vicky bilang, "Ayo udah kita reunian lagi." Gue bilang, "Ya udah ayo aja." Yang penting gini, kalau di JFGF itu kan personilnya ada 8 dan ada beberapa personilnya yang sudah tidak bermain musik lagi gitu. Berarti kerja ya maksudnya kerja di luar musik ya. Jadi mereka udah tidak punya alat musik dan tidak ngeband lagi. Jadi effortnya di situ. Yang penting asal udah bisa meyakinkan mereka mah ayo aja gitu. Dan budget lah ya, terutama budgetnya pas, udah ayo berangkat gitu. Gitu aja sih. Kalau dulu kenapa tuh Bang? Di 2004 gitu ya terakhir. Itu panggung terakhir kita ya sekitar tahun 2004. Di mana tuh Bang? Wah, kalau di mananya gue lupa. Ya? Di mananya gue lupa. Cuman kalau nggak salah itu pertengahan 2004. 2004 ya? Itu kan di animonya di Indonesia udah mulai menurun ya ska untuk mainstreamnya gitu. Karena pada saat dari tahun awal 2000 sampai 2004 itu jor-joran terus kan. Sampai di mana-mana itu hampir semua label band ada band ska-nya. Sampai di AMI Award ada kategori ska. Di Indonesia di Indonesia doang ada kategori ska, di luar negeri nggak ada. Iya kayak gitu. Sampai akhirnya mungkin publik juga udah enak sendiri kali karena disuguhinnya itu terus kan. Udah gitu udah mulai ada yang nge-mix asal genre gitu, cross genre tapi tidak dipedulikan dengan rootsnya. Misalkan dieksploitasi lah gitu Bang. Terus udah mulai yang aneh-aneh lah, skanya aneh-aneh gitu. Jadi tanpa mempedulikan rootsnya. Jadi ya udah makin lama panggung ska tuh mulai menurun. Jadi juga berikut juga band-band skanya udah mulai kurang hilang pamor lah gitu. Dan kitanya juga waktu itu udah nggak terlalu banyak panggung lagi.
Dan gue waktu itu meneruskan kuliah gue lagi. Karena gue waktu si Jerman kamu gue cuti 2 tahun. Bisa tahu. Iya. Kuliah di mana dulu? Gue di Sakti. Oh iya. Jadi gue doang tuh yang paling lama kuliah 8 tahun, lu bayangin ekonomi. Ya kayak gitu, karena gue cuti 2 tahun. Jadi ya, waktu itu kebetulan panggung lagi sepi, udah gue lanjut aja deh kuliah deh. Gitu. Iya sampai kelar ya udah gitu. Tapi ada pernyataan kayaknya kita sih vakum dulu nih atau Kalau pernyataan resmi sih enggak, cuman emang kita waktu itu ya udah gitu aja, nggak ada panggung lagi, ya udah kita gini aja. Waktu itu memang masih saat itu masih oke lah, beberapa kali latihan sampai akhirnya karena nggak ada panggung, ya udah kita jalan sendiri aja gitu. Dan waktu itu kan karena kita rata-rata seumuran ya, maksudnya seangkatan. Jadi ada yang kayak drummer gua kan lanjutin dia kuliah kedokteran kan, lanjutin kuliah dokter, terus yang lain juga ada yang di desain, terus ada yang macam-macam lah. Jadi umurnya sama semua tuh, jadi udah pada mencar-mencar gitu. Iya. Tapi euforia ska di 2000-an tuh emang luar biasa Bang. Iya, untuk genre ska punk ya terutama. Ska punk, iya. Emang gokil sih pada saat itu. Kalau boleh cerita dulu misalnya sampai kalau nggak salah dulu singlenya Semua Berantakan ya Bang ya? Yang single yang dilempar ke radio awal ya? Iya, sebelum punya Prambos album. Sebelum punya album kita punya single itu Semua Berantakan. Itu single pertama sebelum kita punya album. Gitu. Itu gimana tuh Bang proses proses pembuatannya terus? Kalau proses pembuatan kita dari dulu selalu sama, ngejamming. Jamming aja. Jamming. Jadi kita bikin dulu musiknya atau di studio gitu, chord apa dulu gitu, bikin refnya dulu atau bikin verse-nya dulu, baru nanti lirik terakhir biasanya. Oh, lirik terakhir gue nyesuaiin gitu. Itu dari pengalaman pribadi atau memang? Kalau yang album pertama itu lebih ke kejar setoran. Jadi ceritanya agak panjang nih. Nah, gimana? Boleh gue ceritain? Boleh dong. Boleh kita dengerin nih Bang. Jadi awalnya itu kita setelah bikin demo sekitar 3 sampai 4 lagu, kita tawar-tawarkan ke label, termasuk masuk ke radio tuh waktu itu. Makanya diputer yang Semua Berantakan ya. Si Bruce Lee ini belum ada di 4 lagu itu. Jadi kita kasih ke beberapa radio sama ke beberapa label. Termasuk waktu itu itu lagunya apa aja tuh? Semua Berantakan. Gue lupa, pokoknya ada 4. Salah satunya Semua Berantakan. Nah, yang si label-label ini yang kita kasih semua. Yang memberi tanggapan itu si Sony Music sama Pops di bawahnya Aquarius waktu itu ya. Nah, Pops yang pertama kali manggil kita untuk untuk rekaman. Mereka nawarin kan, kalau kalian masuk sini kita udah punya band ska sebenarnya, Tip X. Tapi kalau misalnya kalau kalian jadi masuk sini, Tip X kita hold. Kalian yang kita rilis duluan, kata dia gitu kan. Oh gitu. Cuman setelah ngelihat benefitnya agak kurang menurut kita ya, agak kurang promonya apa segala macam gitu. Tiba-tiba beberapa lama kemudian dipanggil kita sama Sony, pihak Sony kan. Pas kita masuk sana ternyata mereka sudah terprogram tuh semua. Jadwal-jadwal ini pokoknya nanti kalian kita bikinin tour di sini jadi openingnya ini. Pokoknya banyak tuh. Langsung jadwalnya udah keluar semua kan. Udah masuk sini aja lah gitu kan. Masuk situ akhirnya begitu masuk si Sony, kita recording tuh nerusin lagunya, beberapa lagu. Kita udah punya materi tapi masih mentah ya. Kita bilangnya waktu itu udah jadi semua. Kita bilang udah jadi semua padahal beberapa masih rough lah gitu kan. Dilalanya pas kita ditarik sama Sony dan kita udah tanda kontrak, si Pops tahu. Mereka kejar langsung tuh Tip X-nya. Tip X-nya rilis, Sony-nya kalang kabut. Udah kita rilis juga gitu. Sementara gue masih harusnya waktu itu gue masih take vokal itu masih sekitar 3 mingguan lagi. Jadi gue masih santai tuh nulis liriknya. Ternyata tiba-tiba, wah, ini kita lagi rekaman brass section. Wah, nanti brass section selesai, lu masuk ya? Hah? Gue bukannya 3 minggu lagi. Kaget tadi kita di telepon katanya mesti minggu-minggu ini harus jadi. Wah, mati gue. Liriknya belum ada kan. Udah gue sekenanya gue lirik. Lu bayang dalam waktu 3 jam gue bikin 6 lagu. Waduh. Apa itu 6 lagu? Termasuk Bruce Lee. Pokoknya yang gue inget kurang lebih ya 6 lagu lah. Bocah Pantai, Skuter Lambretta sama Bruce Lee ya, pokoknya ada di situ. Pokoknya dalam waktu 3 jam. Jadi ya lirik kejar setoran sih menurut gue. Gitu. Makanya di album kedua gue membenahi liriknya gitu. Penulisan liriknya lebih
lebih agak dewasa lah. Tapi kan dibanding Bruce Lee album pertama. jadi ikonik juga kan Ya, itu dengan kalau- apa judul album ya, Ya, Naga karena kalau 2000 itu ini. sebenarnya dikait-kaitin aja sama si produser. Iya. Produser si dari album Sony itu bilang, kan kita mau masuk tahun 2000 ya Iya. kan. Tahunnya Naga waktu Iya. itu tahun Naga 2000. Apa sih kalau di istilahnya di Oriental lah gitu kan, Naga. Yang sana tokohnya apa nih? Kebetulan kita punya single judulnya Bruce Bruce Lee, Lee. ya kan. Udah nih aja deh sekalian jadi single gitu kan, dipaketin gitulah. Ya udah akhirnya keluarlah dengan judul Bruce Lee Naga 2000. Naga 2000. Tapi emang teman-teman di Juvan Kung Fu emang seneng. Sebenarnya yang suka beneran tuh drummer kita yang dulu sebelum bikin album. Jadi kita punya drummer namanya Abed. Wah, bete. Dia sekarang tinggal di Amerika. Jadi dia dulu yang suka banget sama Bruce Lee sebenarnya dia gitu. Sampai Sampai akhirnya dia harus ke Amerika. Mm. Jadi diganti sama drummer yang terakhir itu si Wali. Mm. Ya udah. Tapi kebetulan udah jadi tuh single Bruce Lee-nya, ya udah. Oh, Tapi itu jadi ikonik sampai jadi ikonik karena nama kita juga kan Junvan Kung Fu itu kan diambil dari nama dojonya, istilahnya nama perguruannya si Bruce Lee itu kan. Jadi kait-kaitin aja lah sama si produser, satu paket lah nih semua gitu. Gitu. Tapi nggak semuanya bener ini berarti nggak semuanya seneng. Iya, gimmick aja sih. Gimmick lah. Udah biasa itu. Tapi seru juga tuh kalau video klipnya gue lihat tuh kan pakai apa tuh baju Bruce Lee-nya bener-bener tuh Bang. Iya, tapi guenya agak nggak nyaman tuh. Soalnya bahannya nggak enak. Kalau sekarang kan ada tuh anak-anak kecil tuh pakai Iya. baju itu kan. Bulan nih kayak Juvan Kung Fu zaman dulu Iya, nih gua. guenya nggak nyaman gitu. Bajunya nggak agak kesempitan buat Oh, gua. kesulitan. Iya. Yang Ya, cool. ini juga itu dia makanya karena kejar setoran itu Iya. semuanya segala diburu-buru gitu kan, termasuk bikin kostumnya. Iya. Makanya yang jadi kostum gua doang, yang lain kagak. Yang lain gak ada yang pakai, gua doang. Suwe. Tapi ada ini apa latihan-latihannya dulu ya sebelum bikin video klip itu Bang. Enggak lah, enggak pakai Enggak latihan. ya? Yang latihan kan si modelnya, yang Oh, iya. modelnya emang atlet wushu dia. Oh. Atlet Yang cilik. pakai tongkat itu atlet deh. cilik dia. Atlet cilik wushu gitu. Gitulah Tapi ceritanya. panggung terseru saat itu Panggung terseru ya? ya. Macem-macem sih. Maksudnya banyak ya keseruan-keseruannya, cuman mungkin yang paling memorable tadi yang sekawanku itu. Iya. Yang panggung di Pasar Festival Pasar Kuningan Festival waktu itu kan. Kuningan. Jadi hampir semua, kalau nggak salah semua band ska Indonesia main di situ kecuali Junvan Kung Fu. Oh iya. Jadi Junvan Kung Fu itu masuk terakhir di list karena pada saat itu tanggal yang disebut untuk acara sekawanku itu JFGF hari sebelumnya ada di Surabaya. Oh iya. Ada di Surabaya. Nah, pada saat itu makanya waktu awal-awal flyernya keluar nama kita doang yang nggak ada di flyer, maka orang-orang pada bingung kok Junvan Kung Fu nggak ada, sementara ini hampir semua band ska Semua ada. ada Arigato terus Karena kita itu manajer gua bilang kita main di Surabaya, nggak ngudak kalau misalnya, karena pada saat itu kan namanya pada tahun awal-awal tahun 2000 itu nggak ada pesawat murah, Iya. ya kan? Kita tuh dulu kemana-mana kalau pergi keluar kota pasti naik bis, atau kalau keluar pulau pakai ferry. Jadi hampir tidak pernah naik pesawat kita. Iya. Udah gitu kita personil 8, Iya. tambah kru segala macam 15 orang. Lo bayangin berapa yang mesti ditanggung kalau naik pesawat kan? iya. Jadi kita waktu itu ya udahlah, kalau emang nggak bisa ya udah nggak usah. Terus akhirnya si panitianya sampai udah kita bayarin tiket pesawat karena cuman kita doang yang nggak main. Akhirnya mereka rela bayarin tiket pesawat untuk rombongan kita berangkat hari Sabtu pagi kalau nggak salah itu. Sabtu pagi apa Minggu pagi gue lupa. Pokoknya pagi-pagi kita diberangkatin pesawat paling pagi, nyampe sana langsung manggung. Jadi nggak pakai check sound. Nggak pakai cek soal langsung tuh. Ya? Langsung. Karena udah line acaranya aja. udah dari siang kan. Iya, Gue iya. nyampe itu siang. Jadi paling cek line doang. Udah. Iya. Nggak pakai check sound gue. Langsung jebret ajar. Orang gue nggak denger apa-apa di panggung. Awal-awal iya kedengeran suara gue, lama-lama kok hilang. Iya. Gitu. Tapi emang zaman-zaman itu zaman-zaman ska di mana aja sih Bang ya? Maksudnya Iya, hampir semua setiap acara pasti media, terus kemudian setiap orang juga pasti dengerin gitu ya. Iya, waktu itu ya pada saat gue album pertama itu gue jadi kalau misalnya gue manggung di Surabaya misalkan hari Sabtu gitu, itu dari hari Rabu gue udah berangkat. Misalnya gue lewat kota mana, Semarang, gue manggung dulu Semarang. Oh iya. Baru ke Surabaya. Ntar dari Surabaya, kalau enggak misalkan dari Surabaya pulang dulu ke Jogja, manggung di Jogja baru pulang kayak gitu. Dulu tuh kayak gitu, serunya kayak gitu.
Kalau sekarang kan udah ada pesawat murah ya, maksudnya tiket pesawat udah nggak semahal dulu. Jadi lu bisa langsung aja ya. ada. Kalau dulu bisa mampir di beberapa kota sekalian gitu. gitu misalkan ada promotor atau IO yang pengen nanggap kita nih, sekalian deh gue mau lewat ini nih, lu kota lu gue lewatin nih. Gitu. Iya, seru sih Bang ya zaman-zaman dulu ya. Seru. Kayak misalnya dulu juga kalau di di gigs itu juga di ska kan kayak ludah-ludahan apa kan. Nah kalau ludah-ludahan gue nggak tahu tuh yang mulai siapa, trennya gue juga nggak ngerti. Sempat ada ini Bang pengalaman yang itu juga tuh. Itu pernah gue pengalaman yang ludah-ludahan itu. Jadi pas di poster, kalau itu di poster, kalau nggak salah gue udah ada album deh, baru-baru keluar album, terus tapi masih main di poster karena kita kan berangkat dari istilahnya dari underground lah, dari scene underground pada saat itu kan nyebutnya underground. Jadi kita nyebut masih main di poster yang dimana itu tempatnya underground lah ya. Ya gue manggung di situ waktu itu udah mulai ludah-ludahan tuh, tapi gue masih udah aware lah. Jadi gue masih bisa ngeles lah. Ada orang udah mulai ngeludah ke panggung, gue ngeles. Sampai akhirnya pas banget gue lagi mangap, lagi nyanyi, tiba-tiba ada ludah masuk ke mulut gue. Langsung gue tinggal itu mic, gue langsung ke belakang panggung nih, kumur. Berhenti udah tuh. Ya musik mah jalan terus, gue ke belakang aja udah bodo amat gue. Akhirnya gue kumur dulu pakai botol mineral kan, gue kumur aja sampai banyak tuh, sampai 3 botol kali. Baru balik lagi. Gue bilang nggak ada yang ludah-ludahan lagi. Tapi seru ya Bang zaman dulu, apalagi seru. Di Jakarta dulu sangat apa namanya? Iya, intens banget maksudnya. Udah gitu kan di Jakarta banyak band ska banget kan, waktu itu paling banyak di Jakarta. Jadi emang malah ada satu acara khusus yang emang bandnya ska semua gitu. Atau kadang waktu itu pernah indies sama ska gitu kan. Jadi tapi indiesnya paling cuma 4 sampai 5 band, sisanya band ska semua ya. Kayak gitulah. Jadi emang benar-benar ya itu dia bukan terlalu banyak sih, jadi karena exposure media juga kan, bahwa yang keren pada saat itu adalah kalau lu jadi band ska. Jadi ska semua tuh. Iya gitu. Kayak gitulah. Terus 2002 ya kalau nggak salah ya. 2002 gue rilis album kedua. Vertikal kalau nggak salah ya. Itu memperbaiki itu ya Bang ya. Memperbaiki musik dari segi musik sama segi lirik kita perbaikin karena kita udah ada persiapan sebelumnya kan, udah nggak diburu-buru kayak waktu itu. Jadi masih menurut gue itu lebih inilah musiknya JFGF yang kalau emang lo dengerin yang udah mengalami inilah transisi lah ya. Kayak gitu-gitu. Ada perbaikan gitu ya Bang ya. Dari segi sound dari sound segala macam. Cuman pada saat itu karena kita tidak rilis CD. Album kedua tuh tidak rilis CD. Jadi cuman semua dalam bentuk pita kaset. Jadi untuk kualitas sound sih sebenarnya menurut gua agak kurang kalau misalnya lu dengerin kaset ya. Karena kan lu diputer berapa kali langsung mendem. Iya benar. Tadi puter lagi pakai itu kan pensil kan. Iya benar. Kalau yang ininya rusak ya, tombol rewind-nya rusak. Belum kalau direkam lagi kan. Iya, itu dia. Cuman ya gitu, apa namanya? Ya udah itu jadi inilah fosil lah ya. Jadi fosil. Tapi sekarang udah mulai banyak sih pemutar tape lagi. Iya, mulai pemutar kaset lagi udah mulai banyak lagi. Tapi masih ada Bang, masih lo simpen 2 album dari masih. Tapi kalau yang album pertama gue cuma punya CD kalau nggak salah. Iya. Kasetnya gue udah nggak ada. Karena pada saat itu kan namanya keluarga ya, termasuk keluarga besar gitu kan. Begitu ngeliat, wah ini tampil di TV nih, minta dong kasetnya, minta dong albumnya, pasti gitu ya. Akhirnya gue bagi-bagi doang. ke Sony gitu, Pak minta album. Buat apaan? Ini keluarga saya pada minta. Kayak gitulah. Jadi akhirnya gue cuma nyisa CD sama album kedua kan, karena cuma ada kaset ya, kaset doang. Ada perbedaan gak Bang animo pertama di Naga 2000 dengan Vertikal tuh Bang di 2002? 99, ada. 2002. Kalau mungkin karena ini exposure-nya ya. Kalau di waktu di album pertama itu kan karena labelnya lebih besar. Jadi exposure-nya Sony juga ya saat itu ya. Lebih besar, dan exposure-nya juga mereka kan karena tadi gue bilang udah bikin program-program segala macam kan, gue dibikinin tour apa, terus udah gitu gue disandinginnya waktu itu kan band-band Sony kan gede semua tuh, Ceylon Seven, terus Coklat, terus Padi kayak gitu, dan gue selalu jadi opening mereka gitu, jadi mereka manggung di mana gue openingnya. Jadi Payan berarti ya. Payan, jadi benar-benar exposure-nya benar-benar gokil sih pas album pertama gitu. Kalau di album kedua nggak terlalu banyak karena ya itu tadi labelnya lebih kecil, jadi exposure-nya nggak. Labelnya apa tuh Bang? Yang kedua? Yang kedua itu Pro Sound. Udah nggak ada sekarang labelnya. Kenapa tuh Bang pindah dari? Jadi kita waktu di album pertama itu kita
dikontrak sampai 2 album di Sony ya. Cuman salahnya kita pada saat itu karena kita terlalu euforia ya pada saat itu, kita tidak memperhatikan jangka waktunya. Oh iya. Jadi oke lo dikontrak 2 album tapi nggak tahu kapan nih album keduanya gitu. Jadi kita waktu itu nagih-nagih lah untuk album kedua tapi dipending terus sampai akhirnya sementara kita udah siap materi nih. Ya udah deh kita cabut aja gue bilang gitu. Cuman konsekuensinya adalah either lo bayar penalti atau masternya dipegang sama Sony. Akhirnya kita ambil, udah master lo pegang aja deh. Berarti master sama Sony. Mas Sony ya? Udah kita cabut dari situ. Gitu. Berarti teman-teman nggak megang loh ya? Nggak ada. Nggak bisa di ini ulang. Kalau untuk royalti bisa, tapi royalti kalau untuk rilis ulang nggak bisa. Nggak Mesti bisa, dari Sony. Dari Sony-nya. Oke. Gitu. Akhirnya ke Pro Sound. Pro Sound ya. Pro Sound. Kurang ini Bang ya, apa? Ya Animo. karena pada saat itu kan ya itu tadi karena labelnya kecil, mereka juga mungkin budgetnya terbatas ya untuk promo apa segala macam. Jadi paling kita cuman promo radio kayak gitu-gitulah. Promo radio sama paling TV beberapa pada saat itu. Tapi saat itu panggungan masih ramai Bang di 2002. Masih lumayan lah sampai akhir tahun 2004 itu, 2003 terakhir deh sampai ke 2004 udah mulai berkurang. Berikut juga band-band ska yang lain. Kan sebenarnya kan banyak juga apa teman-teman yang di misalnya di ska yang masih ke grassroots lagi gitu kan masuk ke sampai akhirnya 2000 kan karena 2004 udah hiatus tuh lebih dari setahun sampai akhirnya 2005 akhir ya itu gue bikin band lagi di Authentics band ska band ska juga tapi ya itu lebih ke rootsnya lagi lebih ke traditional rootsnya ska itu sendiri gitu jadi istilahnya generasi ska pertama lah dengan si Authentics ini. Nah ada beberapa personil JFGF yang gue ajak kayak si Zendi yang main saxophone, Ucok yang main trompet tapi di Authentics dia main trombon jadinya. Sama waktu itu si drummernya gue ajak si Wali cuman pada saat itu dia harus ngelanjutin kalau dokter kan harus koas tuh praktek dia ke luar kota. Ya udah akhirnya gue narik drummer baru gitu. Di Authentic ya. Kenapa nggak yang semuanya Bang? Nggak pakai nama Irfan Kampu untuk balik ke roots gitu? Waktu itu mungkin karena si animo ska-nya juga udah mulai turun ya. Jadi gue juga ngelihatnya ini prospeknya agak susah nih gitu kan. Walaupun mungkin bisa aja kalau kita ngakal cuman pada saat itu emang mungkin chemistry bandnya juga udah mulai inilah mungkin jenuh kali ya. Terus ya udah terus gue ketemu istilahnya ya freshman lah orang baru juga kan. Udahlah gue ajak main bareng band dengan ska yang Authentic ini dengan si ska rootsnya ini gitu. Cuman ya udah akhirnya jalan sama Authentic Jason Ranti ya saat itu sempat ngisi gitar ya Bang? Sempet sekali waktu itu karena itu gimana ceritanya Bang? Ya jadi gitaris gue beberapa hari atau seminggu sebelum acara tiba-tiba sakit atau musik pokoknya gue taunya dia sakit atau gimana pokoknya nggak bisa dia bilang. Lah terus gimana yang ngegitarin siapa? Ada teman gue namanya JJ katanya. Siapa itu? Jason Ranti. Pada saat itu memang belum ngetop kan maksudnya ya udah orang udah sebagian udah pada tahu tapi nggak banyak orang yang tahu kayak sekarang. Tapi udah mulai ini dia dulu belum ya? Udah ya? Iya, terus pokoknya main ska pun dia belum pernah sebenarnya. Jadi untungnya ketemunya si bandnya Authentics yang memang masih rootsnya kita sendiri dari ada bluesnya juga, ada bluesnya, ada swingnya segala macam. Jadi masih masuk lah sama si JJ gitu. Akhirnya makanya kita sama JJ pun latihan sampai 3 kali kalau nggak salah. Untuk main di itu tuh biar dia bisa gitu. Ya. Karena beberapa kali cuman akhirnya ya oke lah maksudnya dan itu terus dan banyak juga pas sekarang nih orang nonton videonya Authentics yang itu yang live tiba-tiba lah itu yang main gitar JJ gitu pada kaget karena JJ kan udah besar sekarang namanya gitu sih udah banyak juga karya-karyanya jadi hits juga ya kayak gitu lah. Tapi nggak sempet ini kayaknya gue harus permanen nih di Authentic nih enggak. Karena pada saat itu juga dia udah punya lagu sendiri kan. Ya nggak apa-apa emang kita kan waktu itu cuman emang karena gitaris gua nggak bisa gitu. Gitu. Ya gitulah ceritanya. Nah terus apa namanya? Berarti Irfan Kampu belum ada rencana untuk reuni lagi Bang ya? Belum ada. Tapi komunikasi terus masih. Ya? Jadi kita ada grup WA-nya. Tapi ya biasalah grup WA bapak-bapak ya bercanda ini bercanda mah kalau nggak ada yang seru ya udah nggak ada yang ngobrol lagi gitu. Sesekali doang gitu. Cuman
Kalau untuk reuni sih, ya itu tadi gue pernah bilang kalau misalnya ada promotor atau IO, asal budgetnya masuk. Karena kan JFGF ini kalau misalnya manggung lagi jatuhnya kan reuni. Betul. Reuni itu kan spesial lah istilahnya kan. Jadi emang bukannya kita maruk duit ya, cuman lebih kepada ini effortnya banyak. Effortnya banyak dari mulai latihan, dari mulai ngumpulin personil lagi, termasuk yang udah nggak ngeband gitu kan, ngumpulinnya lagi tuh. Udah lebih dari 18 tahun kita nggak manggung bareng kan. Itu yang susah gitu. Tapi untuk sekarang ada gak bang yang orang yang benar-benar ngefans gitu mah, yang sempat komunikasi dari dulu gitu sampai sekarang gitu. Lu Iya gue. Lu kan bilang Apa tuh? ya enggak, maksudnya kan lu bilang lu fans gitu. Cuman ya kalau itu sih ada aja. Jadi tiba-tiba nemu, karena kan gue kalau di IG itu nggak pakai nama asli kan. Di Instagram tuh gue pakai nama Pap Rocker. Nggak banyak orang yang tahu. Orang-orang dulu tuh taunya vokalis JFGF namanya Dauni Bayu gitu kan. Gue nggak pakai nama Dauni Bayu sama sekali di Instagram gue. Jadi orang-orang nggak tahu. Tapi begitu tahu, loh, lu vokalis JFGF. Ya kayak gitu-gitulah. Kayak gitu. Jadi emang gue nggak pernah pakai nama asli. Ya, nama itu ini juga bang ya pak, di usaha lo juga bang ya sekarang ya. Iya, kebetulan gue juga punya toko juga gitu, toko mainan lah. Iya, apa aja tuh bang yang Kita konsennya lebih ke ini sih, collectible item Hot Wheels. Hot Wheels ya. Tapi yang diecast lah kita nyebutnya. Nggak cuman brandnya, nggak cuman Hot Wheels, macam-macam lah. Cuman kita lebih ke yang collectible itemnya, jadi barang-barang kolektor lah. Gitu. Itu dari tahun berapa tuh bang? Mau mulai? Kalau guenya sendiri sih mulainya itu dari tahun gue ngumpulinnya ya, gue ngumpulin itu dari gue masih di JFGF. Jadi gue kalau dulu kan lebih random aja, gue punya duit, suka gue beli, suka gue beli gitu kan. Kalau sekarang karena udah waktu itu udah mulai numpuk kan, barang di rumah udah kebanyakan, sampai akhirnya ada kesempatan untuk dagang nih. Gue dagang dulu, awalnya masih online lah, gue dagang-dagangin aja tuh sisa barang gue yang udah kira-kira gue udah nggak terlalu inilah minat lah, udah gue jual-jualin aja sampai akhirnya pandemi juga kan lumayan tuh menyita saldo juga ya. Ya kan, karena banyak kerjaan yang tidak bisa dilakukan kan. Akhirnya gue mulai berdagang aja, fokus ke dagang juga. Ternyata lumayan menjanjikan nih si diecast ini. Ya udah akhirnya gue berdagang diecast sampai sekarang. Dari awal-awal pandemi lah. Fokusnya fokus ngedagangnya. Iya. Ada toko di itu juga bang? Toko, sekarang gue buka toko di Pasar Gembrong Baru, di Cipinang situ. Iya. Gitu. Bang, sempet duet juga kalau nggak salah dulu ya sama Stephen Coconutris, di lagunya dia yang Bebas Merdeka. Bebas Merdeka sama ya, almarhum. Gimana tuh bang ceritanya sama waktu itu Tempe? Jadi sama si Tepeng ini kan, sama almarhum Tepeng ini gue sering ketemu di satu acara. Waktu itu dia masih sama bandnya tuh Paus ya. Apa dulu bandnya dia kan sebelum Coconutris, sering ketemu lah, sampai akhirnya udah kenal, sampai dia bikin Stephen and Coconutris. Terus berapa kali kita manggung bareng sama Authentic. Jadi Stephen Authentic gitu, kayak gitu sampai akhirnya gue mau rekaman nih. Ya udah ngisi satu lagu mau nggak? Udah boleh. Nah di lagu itu pun ada yang melodi gitarnya itu gitaris Authentic. Gitu. Jadi gue ngisi vokal, si gitaris gue juga kebetulan almarhum, yang sekarang nih yang ngisi di itu. Ngisi dia lagu itu gitu. Berarti yang aslinya itu emang ini ya pak, duet sama lu gitu bang? Iya. Oke. Tahun berapa itu bang? Waduh, gue lupa itu tahun berapa ya, 2005 ya? Apa 2004? Enggak, 2005 apa 2006 gitu. Kalau nggak salah ya, gue lupa. Rekamannya sini sih, Kebon Jeruk. Itu lirik tapi dari dia. Almarhum ya? Dari almarhum. Gitu. Lu cuma dikasih. Jadi gue waktu itu dia bilang mau ngajak duet, oke. Di lagunya dia. Ya udah gue minta materinya. Waktu itu gue cuman jadi gue nggak ada latihan, gue dengerin di rumah. Gue ada liriknya kan, dikasih liriknya, udah gue pokoknya di part ini gue nyanyi, udah latihan aja di rumah sendiri sambil dengerin headphone. Ya udah datang langsung rekaman. Itu kalau nggak salah satu bait almarhum, satu bait lu. Iya, verse 1 dia, verse 2 gue, terus di refnya ada suara dia, suara gue gitu. Kayak gitu. Tapi sempet ini bang live bareng berarti? Kalau live bareng nggak pernah, karena pada saat itu selalu bentrok. Jadi kalau gue manggung di mana,
Tepeng manggung di mana gitu, nggak pernah ketemu gitu. Jadi gue nggak pernah satu panggung lagi setelah dia bikin album. Dan gue juga waktu itu Authentic sudah ada album, nggak pernah satu panggung jadinya. Padahal sebelum itu sering satu panggung. Gitu. Ya gitulah. Iya. Habis itu ada lagi bang apa ngisi-ngisi? Nggak ada lagi bang. Oke. Oke bang, mungkin ada yang mau disampaikan bang sama buat fans dari Jovan Kangfu dan Potni Friends bang yang sebenarnya sih mungkin kangen juga ya bang dengan musik-musik. Apalagi kemarin kan Norman udah sempat nulis ska di 90-an ya kalau nggak salah ya. Ya pokoknya kalau misalnya buat yang masih kangen sama JFGF, kita masih ada kok. Maksudnya tidak bubar, cuman hiatus aja. Cuman ya apa namanya, emang belum ada tawaran manggung lagi dan belum ada tawaran reuni lagi. Cuma mungkin kalau ada promotor atau IO yang dengar ya boleh lah ditawarkan. Asal budgetnya masuk mah kita hayo aja gitu kan. Jadi buat yang mungkin yang masih pengen nonton gitu kayak kemarin di Hard Rock kan kita kentang ya cuma satu lagu doang gitu kan. Mungkin ada yang mau full set atau full bandnya, ya udah silakan lah. Kita ada Instagramnya kok di official Jovan Kangfu, bisa langsung dikontak situ adminnya. Oke Bang Ramo, terima kasih banyak nih Bang. Banyak, sama-sama. Sehat-sehat selalu, semoga sukses nih Bang. Sama-sama. Baik apa namanya, salam buat keluarga Bang ya. Amin. Terima kasih banyak Bang nyempatin waktunya. Siap. Ntar mampir-mampir lagi Bang di sini ya. Pastinya dong. Kali aja bisa mampir seband gitu kan. Yo. Apa gua bawa 2 band ya? Dua-duanya. Kayak gitu. Oke buat friends, terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi di episode mendatang. Ciao.